Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jowo. Bagaimanakah zodiak Scorpio untuk bulan Desember versi kalender reading? Membaca aura kalian tiap hari. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Scorpio. Semoga Scorpio selalu diberikan kebaikan, keberuntungan, kemudahan, dan diberikan kesejahteraan ya dalam setiap langkah hidupnya di dunia ini sampai kembali kepada Tuhan. Amin ya. Oke, bagaimanakah tanggal 1 untuk Scorpio? Ada 31 hari. Tanggal 1 ini untuk Scorpio energi positifnya lumayan bagus ya. Di sini sih kelihatan dia sangat lelah, dia sangat capek, banyak sekali aktivitas yang dia lakukan mungkin. Atau memang dia lagi memikirkan masalah hidupnya. Tanggal 1 ini dia cukup lelah sih, cuman saya merasakan lebih kelelah kayak badannya ya. Capek dengan mungkin aktivitas yang lagi dia lakonin gitu ya, pekerjaannya mungkin gitu, usahanya. Di tanggal 1 ini meski kamu sangat lelah tapi kamu baik-baik saja. Semuanya berjalan dengan ya enak. Hari ini tidak begitu yang kacau, tidak begitu yang chaos, walaupun ada sedikit saya melihat ada air mata di Scorpio, ada sesuatu yang bikin sedih Scorpio di hari itu. Di tanggal 2 ini energi negatif berawal dari rumah gitu ya. Di pagi hari kamu berasa lelah dan capek. Pagi sampai jam 10 merasa tidak mudah, berasa sangat berat. Jam 10 sampai jam 1 mending nih energi positifnya. Jam 1 sampai malam berasa berat lagi. Jadi tanggal 2 ini energi negatif Scorpio memang agak tinggi, lumayan tinggi. Sepertinya ada masalah-masalah yang harus dia hadapi. Dan dia harus berani menghadapi itu. Ya, jadi Scorpio orang yang kuat, Scorpio adalah orang yang gentleman ya. Dia harus berani menghadapi hidupnya. Oke, Scorpio tanggal 2 ya. Di tanggal 3 jadi tanggal 2 kamu harus banyak minta pertolongan sama Tuhan, minta kemudahan sama Tuhan biar dirimu tidak begitu sedih. Tanggal 3 energi positif naik. Di tanggal 3 ini sepertinya ada hal baik, ada hal yang menyenangkan. Di sini auranya ada biru, mungkin kamu lagi sangat bersyukur di hari ini. Banyak mungkin ada kemudahan yang didapatkan Leo di hari ini. Sedangkan di tanggal 4 energi negatif saya merasakan ada aura gelapnya lumayan ya. Aura gelapnya lumayan, ini lebih ke kayak ini pekerjaan. Kamu mungkin cukup sibuk, cukup capek dengan pekerjaan yang ada. Tetapi untuk dirimu sendiri di tanggal 4 ini Scorpio masih baik-baik saja. Meski saya merasakan Scorpio itu ada masalah yang masih dihadapi, ada masalah yang masih harus diselesaikan gitu ya. Jadi tapi dia hari itu cukup bisa survive, bisa on fire untuk menghadapi hidupnya di tanggal 4 itu. Cukup semangat walaupun juga menghadapi hal berat gitu ya. Tanggal 5 ini bisa dibilang hari ini tidak bersinar banget, tidak gelap banget, biasa aja. Malah si Scorpio di tanggal 5 ini ada kayak dongkol sama seseorang. Scorpio lagi banyak menahan diri di tanggal 5 ini. Dia lagi mungkin marah dengan seseorang, dia lagi bersedih. Dia lagi benar-benar marah dengan seseorang tapi tidak bisa mengungkapkan. Ibarat dia mengalami kepedihan lah. Dia kelihatan menangis. Ada air mata, saya melihat ada air mata, ada ombak kecil yang dia harus hadapi. Nah ini ya, tanggal 5 Scorpio mengalami itu, mengalami kondisi dengan mungkin dia agak lumayan bersedih di hari itu. Banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Kesedihan kalau berlarut-larut dibiarkan, tidak dilawan, itu akan memberikan energi negatif sangat tinggi, sehingga akan larinya kemana-mana. Akhirnya larinya ke putus asa, menyalahkan Tuhan atau menyalahkan hidupnya. Hidup itu tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah memberikan kehidupan kepada seseorang. Berarti kalau kamu dikasih ujian ini berarti kamu mampu gitu ya. Di tanggal 6 energi positif lumayan naik. Di tanggal 6 ini lumayan kamu ada gembira, ada happy, meski masih ada merasa sedih dengan masalah mungkin kemarin, tapi tanggal 6 ini ada matahari, berarti ada kemudahan atas masalah-masalah kamu. Di tanggal 6 ini berarti ada kemudahan dengan masalah-masalah kamu. Jadi ada keberkahan, ada sesuatu yang baik datang di tanggal 6. Ya, tanggal 7.
energi positif naik. Di tanggal 7 ini lumayan berbinar, lumayan bahagia, ada sesuatu yang menyenangkan untuk Scorpio. Di tanggal 7 ini ada hal yang bikin kamu bahagia. Bisa jadi memang Scorpio mungkin mendapat kemudahan, mendapat rezeki, mendapatkan sesuatu yang baik pokoknya gitu. Jadi tanggal 7 ini lumayan berbinar, lumayan bersinar, energi positif kamu lumayan tinggi, 87%-an. Tanggal 8 biasa aja di hari ini ya, biasa aja. Tidak ada sesuatu yang spesial, biasa aja. Saya merasakan hari ini biasa aja, kamu melakukan aktivitas biasa aja. Sedangkan di tanggal 9, energi positifnya di tanggal 9 di sini lumayan bagus, kamu lumayan ceria, kamu lumayan baik-baik saja, lumayan tersenyum ya. Saya merasakan kamu berbinar di tanggal 9 ini. Ada hal yang bahagia, ada hal yang bikin sangat bersyukur, ada hal yang bikin kamu sangat ceria gitu. Di hari ini kamu berbahagia walaupun kamu berasa lelah dan capek. Di tanggal 10 di sini tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14, 15 ini ada bintang-bintang. Di 5 hari ini kamu cukup bahagia. Kamu tidak ada sesuatu, maksudnya gini, tidak ada sesuatu yang bikin kamu sedih di hari-hari itu. Hari-hari itu cukup kamu bisa menjalani hidup kamu dengan tenang. Ya mungkin biasanya kamu bersedih, ada masa, tapi di 5 hari itu, even itu energi positifnya tidak begitu tinggi, ibaratnya hari itu tidak bersinar banget, tetapi ada bintang-bintang di 5 hari itu dan energi kamu sama. Di situ kamu ibaratnya lagi mungkin ada sesuatu yang bikin kamu bahagia dan tenang. Lagi ada sesuatu yang bikin kamu sangat bersyukur di 5 hari itu. Ada hal-hal baik tertera di hari-hari itu. Ya, tanggal 11, 12, 13, 14, 15 itu ada sesuatu yang baik. Ya, ada sesuatu yang terjadi lumayan baik walaupun kamu di hari-hari itu juga capek. Tapi ada hal yang menyenangkan, ada hal yang bikin kamu bersemangat. Di tanggal 16 ini bisa dibilang harinya energi negatifnya cukup tinggi. Kamu cukup sangat marah bisa dengan seseorang, sangat jengkel dengan seseorang, jadi harus ditahan emosinya. Di tanggal 16 ini benar-benar kamu lagi kayak pengen marah, pengen meluapkan banyak hal yang ada di dalam hati kamu, mengeluarkan unek-unek gitu ya. Jadi di tanggal 16 ini energi kamu memang lumayan, energi negatifnya tinggi. Jangan didengarkan, jangan dituturuti, karena hari ini termasuk hari yang sangat tidak baik untuk kamu. Kamu bisa menyakiti orang, kamu bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi ditahan emosinya, dibuat banyak berdoa, melakukan aktivitas gimana biar tidak ingat dengan masalahnya gitu ya. Jadi tanggal 17 biasa aja di hari ini ya, masih energi negatif masih ada, masih tinggi, belum baik-baik saja ya. Di tanggal 17, di tanggal 18, 19, di tanggal 18 ini juga belum baik-baik saja, kamu masih galau, kamu masih berat. Tanggal 17, 18 energinya juga masih berat, tapi masih beratan tanggal 16. Sedangkan tanggal 19 ada bintang-bintang, ada sesuatu yang bagus, ada sesuatu yang baik datang di di tanggal 19 itu. Di tanggal 19 itu ada sesuatu yang berbinar-binar sih sebenarnya. Berarti mungkin di tengah kekalutan kamu, di tengah masalah kamu, ini ada masalah. Ada berkah, ada penyelesaian. Jadi ada sesuatu yang menyenangkan di tanggal 19 itu. Di tanggal 19. Jadi 4 hari ini cukup berat ya, cukup berat. Tapi tanggal 19 kamu mungkin mendapat pencerahan, mungkin kamu mendapat jalan keluar gitu. Sedangkan di tanggal 20 ini energinya juga di hari ini kamu juga masih kesel,
kamu masih sedih, kamu masih berasa sangat capek. Di tanggal 20 ini kamu masih masih berasa lelah, tapi kamu masih tidak down banget. Kamu masih bisa mengendalikan diri kamu ya, tapi suasananya memang kamu gak begitu bahagia hari ini, kayak marah dengan sesuatu yang kamu pendam. Tanggal 21 energi negatifnya juga lumayan tinggi ya, tanggal 21, cuman masih ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang menyenangkan di siang hari, walaupun malamnya, sorenya itu kamu merasa sangat berat. Di siang hari kamu sepertinya ada sesuatu yang bikin ya kamu semangat lagi, kamu survive lagi, kamu bisa fight lagi ya, tanggal 21. Tanggal 22 di sini juga masih ada sesuatu, ada pertolongan juga di tengah kepedihan kamu. Jadi ada hal baik di tengah masalah kamu. Tanggal 22 energi negatif masih tinggi, mungkin di sini lebih ke kayak kamu banyak pikiran, banyak sekali masalah yang harus diselesaikan. Jadi sangat berat dan hanya minta pertolongan sama Tuhan. Dan jangan sampai kamu bilang Tuhan tidak adil, jangan. Tuhan tidak baik sama kamu, jangan. Tuhan sangatlah baik terhadap kita. Sebesar kesalahan kita apapun itu, kita masih dikasih nafas, masih dikasih rizki, masih dikasih kemudahan. Jadi kalau Tuhan tidak baik, kalau mau hitung-hitungan, malah banyak yang kita lakukan itu hal yang tidak baik. Jadi dengan masalah yang ada, berbanyaklah introspeksi. Mungkin itu teguran-teguran, mungkin selama ini kamu kurang mendekatkan diri sama Tuhan gitu ya. Di tanggal 23 ini energi positifnya mulai naik ya, mulai enak walaupun masih berat. Di tanggal 24 ini juga ya masih enak, ada sesuatu yang baik, kayaknya ada rezeki juga di tanggal 24 ini. Di 23 ini juga 23, 24 ini energi positif kamu naik. Sepertinya di 2 hari ini akan ada rezeki yang bagus, ada rezeki yang baik untuk Scorpio, ada banyak kemudahan, ada hal-hal yang menyenangkan. Di tanggal 25 ini lebih ke kayak pikiran-pikiran buruk harus dihilangkan. Kamu lagi carut marut, hati kamu lagi chaos banget. Jadi sebaiknya kamu banyak mendekatkan diri sama Tuhan sesuai dengan agama kalian masing-masing. Dibuat berdoa, dibuat minta maaf, dibuat minta petunjuk. Kenapa harus begini? Kenapa? Bagaimana caranya agar ini lebih banyak merenung dan tafakur. Oh mungkin begini. Jadi biar kamu lebih tegar dan lebih kuat, agar kamu bisa menghadapi masalah kamu dengan baik. Di tanggal 26 energi positif lumayan bagus, walaupun masih berkecamuk di hati, itu ada sesuatu yang kayak tidak masuk akal gitu ya. Menurut kamu tidak masuk akal, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi tanggal 26 masih ada sesuatu yang bagus, ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang bikin kamu berbinar ya, walaupun energi negatif juga tinggi di sini. Nah di tanggal 27 ini energi positifnya lumayan bagus, walaupun ada pusaran-pusaran masalah di sini yang memang harus dihadapi Scorpio. 26, 27 ya, masalah-masalah hidup dia yang harus dihadapi, tapi dia masih tetap tegar, kuat, dan dia bisa menjalaninya. Tanggal 27 itu meski dia berat, tapi ada hikmah, ada berkah, ada kemudahan ya. Tanggal 27 ada kemudahan. Dan energi positifnya memang ada di situ lumayan tinggi gitu. Jadi tidak begitu yang kacau banget hari itu, tapi hari itu ada sesuatu yang berat, tapi ada sesuatu juga ada dapat berkah. 28 di 28 ini benar-benar harus 28 ini ada sesuatu yang berhubungan dengan uang. Dan di tanggal 28 ini bisa jadi kamu bisa kayak marah dengan seseorang, marah yang sangat besar, jadi harus ditahan. Jangan sampai kamu menyakiti orang ya, jangan sampai kamu salah menyimpulkan sesuatu hal yang kelak kamu akan menyesal. Tanggal 29 energi negatif memang lumayan ya, jadi di tanggal 29, 30 ini kamu mengalami ujian yang mungkin tidak mudah. Di 3 hari ini kamu mengalami harus bisa menjaga emosi, harus bisa menjaga menahan diri, harus banyak bisa menahan diri di 3 hari ini. Mungkin sangat lelah dan capek, tapi harus dihadapi. Mungkin kamu lagi diasah, dibuat pinter sama Tuhan, biar kamu juga bisa lebih dekat kepadanya.
Di tanggal 31 ada energi positif yang bagus, lumayan happy, lumayan ada sesuatu yang menyenangkan, dan dirimu masih di situ masih berharap masih ingin berharap lebih baik lagi untuk hidup kamu. Di tanggal 31 ini energi kamu cukup tenang lah, walaupun masih ada sesuatu yang berat di hari itu, tapi kamu lebih tenang daripada hari kemarin. Banyak berdoa, apalagi di malam tahun baru ya, jangan dibuat hura-hura, kalau bisa dibuat beribadah. Karena pada saat di awal tahun, di jam awal kamu buat beribadah, berarti kamu memberikan energi positif kepada hari-hari berikutnya di tahun 2023. Maka kehidupan juga akan syarat dengan kemudahan di tahun 2023. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum.